Bukan, BPJS bukan BUMN. BPJS dalam undang-undang disebut sebagai badan hukum publik. Nah, buat banyak masyarakat umum ini memang membingungkan. Karena sebelumnya PT Askas itu BUMN. BUMN adalah perusahaan yang tujuannya mencari untung. Nah, ini yang tidak cocok kalau BUMN. Oleh karena itu sejak saya pulang dari nyantri dari California tahun 95, saya selalu mengkritik tidak cocok itu BUMN. Karena negara tidak boleh cari untung dari rakyatnya yang sakit. Dan yang kedua, perusahaan yang mencari untung tadi, apakah itu berbentuk BUMN atau PT Persero, hanya cocok untuk usaha dagang. JKN bukan usaha dagang, tapi usaha negara untuk menjamin seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, diberlakukan pungutan wajib. Pungutan wajib seperti halnya pajak tidak boleh dikelola oleh perusahaan. Nah, oleh karena itulah kita rubah PT Persero Askes menjadi BPJS, Badan Hukum Publik, yang bukan cari untung, bukan cari uang, tetapi bertugas mengumpulkan, mengelola dana seperti halnya dana zakat begitu, tidak ada keuntungan yang harus diambil oleh seseorang untuk sebesar-besarnya keperluan rakyat. Kalau zakat untuk sebesar-besarnya keperluan umat. Jadi konsepnya itu. Jadi dana yang dikumpul iuran itu bukan uangnya BPJS, tapi uangnya peserta yang dititipkan kepada BPJS untuk dikelola. Siapa saja yang terkena musibah sakit, tolong gunakan uang itu untuk biaya berobat. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, jadi nggak boleh, kalau perusahaan pasti dia akan cari untung. Nah, jadi BUMN juga pencari untung. Kita rubah menjadi BPJS yang tidak mencari untung, tapi mencari manfaat yang terbesar untuk seluruh penduduk. Ya, di dalam JKN kita mengambil prinsip semua kebutuhan medis, kebutuhan yang secara medis, kata dokter perlu diobatin, diobatin. Jadi disebut jaminannya komprehensif. Komprehensif artinya dari penyakit yang ringan-ringan sampai yang berat dijamin. Nggak bisa dikasih potong-sepotong. Nah, kenapa harus komprehensif? Karena kalau dijamin misalnya hanya rawat inap, kalau ada serangan jantung dijamin, orang santai-santai saja. Tidak dijamin pada waktu rawat jalan. Padahal kalau sampai rawat inap kebutuhan itu juga dipengaruhi oleh waktu rawat jalannya. Kalau rawat jalannya diobatinnya sudah bagus, akan terjadi pencegahan sampai sakitnya berat, sehingga tidak menjadi beban biaya yang tinggi. Oleh karena itu kita jamin dari mulai semua pencegahan, perawatan pada dokter umum, sampai pada subspesialis, kalaupun berbiaya sampai 500 juta dijamin. Jadi tidak ada batasan. Karena konsep dasarnya adalah sejauh rakyat mempunyai kebutuhan medis, kebutuhan yang oleh dokter bilang perlu diobatin, tapi dokternya harus jujur, ya, maka diobatin. Nah, itu konsep dasarnya. Dengan demikian kita harapkan nanti semua penduduk bisa bekerja dengan tenang, produktivitasnya naik, karena dia tidak memikirkan kalau saya sakit nanti dari mana biaya berobat. Kalau anak saya sakit, dari mana biaya berobat. Kalau istri saya ingin melahirkan perlu seksio, dari mana biayanya. Semua dijamin. Silakan bekerja dengan tenang, berproduksi agar kita makin sejahtera. Tentu saja kalau kita bicara kebutuhan medis, ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan kebutuhan medis. Tetapi kebiasaan rakyat atau penduduk menilai, wah saya perlu nih. Misalnya hidungnya bengkok sedikit, mau dilempengin. Ya. Yang lainnya dokter, tapi itu bukan kebutuhan medis. Itu kebutuhan kosmetik yang saya mau. Ya. Jadi kuncinya adalah kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu diketahui oleh dokter, bukan oleh kita sebagai penduduk, sebagai pasien. Nah, yang dokter bilang, kamu butuh, baru yang dijamin. Yang kita ingin, tetapi dokter bilang, oh kamu nggak butuh itu, tidak dijamin. Misalnya, yang sering kali ini jadi konflik, pasien menyatakan, dok saya perlu vitamin ini nih, kayaknya lemes. Dokter periksa, ternyata
wah cukup vitaminnya, nggak perlu. Walaupun dia minta, dia merasakan perlu, vitamin tidak bisa dijamin. Begitu juga yang tidak dijamin kalau orang pengen punya anak, infertilitas, ya. Kasih hormon, kasih bayi tabung, ya itu kemauan, bukan kebutuhan. Jadi yang sifatnya kemauan tidak dijamin. Tapi ada juga kebutuhan yang tidak dijamin. Walaupun sulit untuk dikelolanya, yaitu dia perlu diobatin, tapi karena kelakuannya yang nakal, pengen bunuh diri, ya, tusuk badannya pakai pisau, ya jangan dijamin, ini karena kelakuan kamu yang kagak beres. Kalau itu dijamin nanti uang dana bersama, uang amanat jadi habis. Begitu juga yang pengguna-pengguna narkoba, habis nenggak narkoba, nenggak alkohol, kemudian jadi sakit, teler, ya kamu tanggung jawab biayanya. Jangan minta dibayarin. Kalau minta dibayarin, duit kita habis. Duit kita artinya dana amanat, iuran yang bersama kita kumpulkan di BPJS, itu adalah milik bersama. Jangan dipakai oleh kepentingan orang per orang. Itu kira-kira. Jadi yang sifatnya kemauan seseorang tidak dijamin.